Gimana cara multi-bagger di saham? Dan kapan kita harus FOMO? Kita bahas di video ini. Dengan adanya sosial media sekarang, dan banyak sekali orang yang mempertontonkan untung ratusan persen, multi-bagger dalam 1 minggu, dan segala macam, aku mengerti bahwa banyak dari kalian yang berpikir, kok gue nggak kayak gitu? Kapan momen itu datang ke gue ya? Kayaknya gue udah belajar sana-sini, kok gue nggak kaya-kaya? Nah, hari ini kita akan coba untuk membedah teknik dari multi-bagger di saham, dan juga kita akan membedah bagaimana supaya momentum itu datang ke kamu. Tapi, jawabannya bukan di technical analysis atau fundamental analysis. Jawaban dari itu semua ada di ilmu kehidupan. Kita bahas sekarang. Untuk menjawab pertanyaanmu, gimana caranya jackpot di pasar modal, jawabannya ada di pertanyaan kehidupan, yang meskipun mungkin ini boring, tapi saya akan jelasin ke kamu supaya kamu mengerti konsep fundamental dari gimana caranya mendapatkan jackpot dan kapan kamu harus FOMO supaya kehidupanmu itu berubah. Oke? Disclaimer ya, ini untuk educational purposes dan saya nggak nyuruh kamu untuk membeli saham dan juga strategi investasi tentunya itu kembali lagi ke masing-masing kalian dan risk profile ataupun profil resiko itu juga ada di masing-masing individu. Saya nggak bisa bilang mana yang baik, mana yang benar. Kamu ambil edukasi ini, kemudian pikirkan apa yang terbaik buat dirimu sendiri. Oke. Kita anggap ini adalah hidup manusia ya. Ini anggapannya saya lah gitu. Contoh yang paling gampang karena saya pastinya bisa cerita mengenai diri sendiri. Saya punya konsep bahwa life is a series of decision making. Hidup itu adalah kompilasi atau akumulasi daripada keputusan-keputusan yang kamu ambil. Kita ambil contoh yang paling gampang dulu lah. Kamu bangun tidur aja udah ada keputusan. Mau mandi atau mau makan dulu misalnya. Ini cuma permisalan. Habis mandi, kamu mau mungkin pakai sabun dulu atau pakai sampo dulu gitu. Ini dari hal-hal yang kecil dan remeh-temeh lah. Habis mandi, mau pakai baju apa? Baju putih atau baju hitam? Kita manusia itu selalu dihadapkan dengan seperti ini. Ini menjadi sebuah tree of decision making. Ini dalam hal kecil. Sampai nanti kamu mau naik motor, atau mau naik mobil, atau mau naik Transjakarta, sometimes bahkan cabangnya itu lebih banyak daripada ini. It's an infinite number of things. Tapi intinya, kita hidup itu adalah series of decision making. Oke. Kemudian kalau kita anggap ini adalah sebuah perjalanan karir, oke. Keputusan-keputusan yang kamu ambil, seperti kamu mau misalnya kuliah, atau tidak kuliah, oke. Kemudian ada lagi keputusan-keputusan setelah kuliah kamu mau kerja, atau kamu menjadi entrepreneur, oke. Ini akan membuat kamu naik ke level-level berikutnya dalam hidup. Dan masalahnya, hidup itu kita nggak tahu keputusan yang kita ambil di saat itu will lead us to naik atau menjadi turun. Sometimes, keputusan-keputusan salah yang kamu ambil bisa membuat kamu bahkan lebih rendah, amit-amit, dari starting point kamu. Dan keputusan-keputusan yang benar membuat kamu lebih tinggi dari posisimu saat ini. Saya nggak hanya ngomongin ini tentang uang, tapi tentang goal yang kamu capai dalam hidupmu. Entah itu kesuksesan, ataukah mungkin pinter nyanyi, atau mungkin berbisnis, ataukah mungkin dalam hal trading. Setiap orang memiliki definisi suksesnya masing-masing. Ini kebetulan channel saya ini channel investasi saham. Jadi saya akan bahas mainly tentang saham. Tapi saya akan cerita dulu mengenai hidup saya. Ini starting point saya. Setiap orang starting point-nya beda-beda. Ada yang anaknya orang kaya, ada yang anaknya privilege-nya banyak, ada anak yang mungkin, mohon maaf, dari keadaan yang kurang mampu, macam-macam. Tapi tetap, buat masing-masing orang tersebut, ini adalah starting point mereka. Oke. Makanya kalau ada orang yang terlahir dari keluarga kaya, oh saya mulai dari nol. Bagi dia, ini adalah titik nolnya dia. Tapi ada orang lain yang mungkin titik nolnya di sini, ada orang lain yang titik nolnya even lebih jauh gitu. Tapi tetap kita bicara ini secara general, ini adalah titik nol dari kehidupan manusia. Saya mundurin dikit, takut tulisan saya banyak. Oke, ini hidup saya. Waktu saya lulus kuliah,
saya memutuskan untuk pilihannya kan kerja atau bisnis misalnya. Dalam hal ini, kebetulan saya menang elemen, sehingga jalur saya adalah jalur entrepreneurship. Karena ya saya harus kerja terhadap diri sendiri. Oke, di sini saya bisa aja kalah atau bisa aja menang. Kebetulan karir saya bagus, saya menjadi seorang YouTuber. Oke. Dari karir saya ini menjadi YouTuber, kalau dulu saya memilih kerja, mungkin ini nggak nyampe sini gitu. Ini will lead me somewhere else, di jaring kehidupan yang lain. My life is very complex process. Setelah saya menjadi YouTuber, saya kembali dihadapkan dengan pilihan. Saya mau terus nge-YouTube, atau saya mau milih yang lain, atau saya mau pensiun, atau whatever it is. Tapi di saat ini saya mengalami yang namanya momentum. Oke. Dimana pada saat saya mulai, YouTube itu masih hal yang baru dan bahkan orang tuh nggak tahu YouTube itu apa. Setelah saya menjadi YouTube, karena saya mulai duluan, saya betul-betul kerja kayak orang menabung dan berinvestasi sampai saya punya X amount of money. Yang menurut saya pada saat itu aja sudah merupakan nilai yang besar sekali buat saya, karena saya startingnya bukan dari pribadi yang punya privilege yang besar sekali. Oke, saya lahir dari keturunan middle class, yang kemudian di perjalanan karir saya malah secara ekonomi nggak terlalu bagus dari keluarga saya, sehingga saya harus memulai jalan hidup saya sendiri. Dan ini adalah momentum satu, saya bilang, momentum hidup saya pertama, di mana saya punya X amount of money. Dari sini, karena saya punya background investasi, dan saya memutuskan menjadi seorang full-time investor di momen ini, saya dapat momentum kedua pada saat 2020. Oke, di mana momentum kedua ini leap jump dari karir saya, karena uang saya waktu itu profitnya itu ratusan %, karena momentumnya tepat. Kemudian, karena saya konsisten berada di dunia investasi ini dan belajar terus, I stay in the game for long enough, sehingga 2021, saya kan bisa aja 2020 rugi kan, tapi 2021 saya naik lagi. Another ratusan %, karena momentumnya tepat. Kemudian 2022 dapat lagi. Another momentum 3. Momentum 2 dan momentum 3. Sehingga saya sampai di titik seperti Kevin yang seperti sekarang. Makanya mungkin orang bingung kalau nggak pernah ketemu dikira orang pesugihan. Karena saya memanfaatkan momen ini, dan karena kamu ingat di video pertama, if you understand the game, kamu akan jadi orang yang sangat-sangat berani. Dan pada saat ini, ketika momentum pandemi ini datang, kemudian momentum habis itu rally, kemudian ada commodity super cycle, kamu menjadi orang yang benar-benar mempelajari permainannya dan understand the game, kamu jadi orang yang beraninya setengah mati. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Ibaratnya tuh all in, all in, all in. Sehingga duitnya tuh bisa berlipat. Tapi, this happens only because saya mengerti. Dan saya memiliki kontrol diri yang lumayan. Sehingga saya setelah kenaikan karir ini, sudah mencapai di titik uang yang lebih dari cukup untuk saya pakai sehari-hari. Karena hidup saya ngirit. Bukan berarti saya super kaya. Oke? Nah, ini contoh dalam hidup saya. Nah, apa yang bisa saya pelajari dari yang terjadi di hidup saya? Karena saya nggak bisa berkata seperti dari sepatu orang lain. Karena ya saya belum tentu mengalami gaya jalan hidup mereka gitu istilahnya. Ada satu hal yang saya pelajari, yaitu adalah momentum. Momentum ini tidak datang setiap kali. Ibaratkan dirimu adalah seorang nelayan, kalau anginnya lagi ke arah daratan, ya kamu jangan pergi melaut. Kalau kamu melawan momentum, yang ada ya kamu nggak jalan-jalan. Akhirnya you waste your time. Berusaha mati-matian di momentum yang salah. Tapi bagaimana caranya kamu bisa membaca arah angin? 2 adalah practice. Dengan kamu terus berlatih, practice and learning lah saya bilang ya, practice and learn, kamu menjadi orang yang
mengerti banget gamenya dalam hal apapun. Kita bicara bisnis kayak mau karya seni, apapun itu orang yang berlatih dan fokus. Nah, 3 fokus. Jadi fokus plus konsisten. Jadi berlatih doang, tapi malas-malasan juga nggak bisa. You have to focus and consistent. Maka 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan hoki. So this is the answer. Bagaimana caranya kamu mendapatkan multi-bagger, mau 500%, 800%, 100%, whatever numbers yang menurut kamu besar, caranya adalah dengan seperti ini. Without this one, menurut saya, ini kan pengalaman saya pribadi, bisa aja ada orang yang kebetulan hoki, bisa aja dia dapat untung ratusan persen, tapi menurut saya, rumusnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi, ketika kamu siap, ketika kamu sudah berlatih terus, you're long enough in the game, momentum datang ke kamu, maka kamu bisa take off. Tapi, hoki saja, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hasilnya nggak akan maksimal. Kenapa ada orang yang hoki, cuan double juga hoki. Tapi kenapa ada orang yang 800%? Ada orang yang 2000%? Karena dia mengkombinasikan dia punya hoki, ditambah lagi dengan nyali. Oke? Kalau kamu udah tahu di depan mata, oh ini lagi momennya pandemi bro. Gua udah ngerti banget saham, gua ngerti kapan in and out-nya, gua ngerti teorinya, gua ngerti fundamentalnya, I've done my analysis. Saya yakin punya conviction yang tinggi, tapi seandainya kamu punya uang 1 miliar, belinya cuma 10 juta rupiah, maka hasil dari momentum ini tidak akan merubah kamu punya hidup. Oke? Orang ada yang sudah melakukan ini, dia mengerti 3 hal, tapi kurang 1 hal ini, dia nggak akan berubah hidupnya. Kalau kamu lihat para influencer-influencer atau guru-guru saham yang mungkin sukses atas klaimnya ratusan persen, kalau kamu tanya orangnya, dia pasti bukan orang yang tiba-tiba datang kucuk-kucuk tiba-tiba hoki gitu loh. Dia pasti ada certain preparation yang dia lakukan, analisa, baca news dan segala macam, plus pada saat momentumnya terjadi, dia punya nyali yang luar biasa gede, all in, jeder, naik. Tapi itu beresiko. Oke? Jadi bisa saja udah seperti ini, masih nggak favoring kamu, bisa aja kamu bangkrut. Gitu. Makanya ada istilah namanya high risk, high return. Ini rumus yang memang betul-betul nggak bisa dibantah. I've done many calculations. Kalau kamu perkecil risk-nya, return-nya kamu berkurang juga. Jadi ini absolut menurut saya. Tidak ada yang low risk high return itu jarang. Ini satu hal. Kemudian ada satu mungkin sharing lagi ya. Semoga kamu nggak bosen dengan saya banyak ngomong seperti ini. Kamu harus mengerti 2 hal, oke? Dalam teori momentum ini. Yang pertama adalah kamu harus tahu know your position. Kamu itu sekarang lagi ada di titik mana dalam kehidupan? Di sini saya jabarkan know your position ini ada 2 dalam kita, again ini channel investasi, oke, bukan channel motivasi. Kamu sedang building wealth atau kamu lagi preserving wealth. Oke. Building wealth berarti kamu lagi mengejar kekayaan. Pasti kamu punya ambisi yang lebih besar. Dan tiap orang itu punya ambisi berbeda-beda. Makanya saya bilang hidup ini bukan kompetisi. Kompetisi yang sebenarnya adalah kamu versus dirimu yang sebelumnya. Karena seberapa besar atau seberapa jauh kau mengejar kekayaan ini, hanya kamu yang bisa menjawab. Kalau saya di dalam momentum tadi, after momentum-momentum yang terjadi dalam hidup saya sekarang dalam mode preserving wealth. Saya bukan orang yang mencari, oh saya harus 200% tiap tahun atau 500% tiap tahun. Enggak. Karena mengejar itu, balik lagi ke yang tulisan saya tadi udah saya hapus, high risk, high return.
Buat apa saya meresikokan semuanya lagi? Kalau sekarang saja sebenarnya uang yang saya punya buat hidup saya sudah lebih dari cukup. Karena pengeluaran saya rendah, gaya hidup saya rendah, bukan berarti saya super kaya. Oke? Tapi ini cuma contoh. Oke? Maka return saya, berarti yang saya kejar bukan lagi saham-saham yang kayak orang gila, tapi saya mengejar return yang mungkin 10-20% per tahun. Buat saya itu sudah bagus, sudah lebih dari cukup untuk saya hidup. Kalau kamu masih dalam hal ini, mungkin kamu mengejar return yang lebih besar, 100% atau 50%, misalnya seperti itu. Tapi ingat bahwa dalam mengejar ini bisa membuat kamu semakin kaya raya, atau bisa membuat kamu bahkan kembali ke titik nol, atau bahkan minus. Karena resikonya besar. Kebanyakan orang gagal di titik ini. Preserving wealth ini nggak banyak orang yang mencapai even dalam seumur hidupnya. Karena dia mati-matian mengejar building wealth ini, tidak punya konsistensi, ganti-ganti tempat pekerjaan terus atau ganti-ganti fokus, sehingga momentum dalam hidupnya tidak pernah terjadi. Karena you don't stay long enough in the game. Oke? Seperti seorang nelayan tadi, dia mengerti waktu yang tepat seperti apa karena dia sudah punya pengalaman. Oke, kalau malam berarti waktunya gue melaut. Kalau nanti udah pagi, anginnya berubah kembali ke darat, berarti gue harus pulang. Nah, kalau kamu nggak menguasai tentang arah angin ini, maka kamu nggak akan pernah dapat momentum dalam hidupmu. Gitu loh. Jadi jawaban dari multi-bagger ini bahkan di luar teori saham, tapi di teori kehidupan. Gitu. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah know when to stop. Knowing when to stop is very important. Karena kamu tidak mungkin building wealth terus-menerus seumur hidupmu. At some point, kalau kamu fokus di satu bidang, kalau kamu menguasai betul-betul, momentum datang ke kamu tidak boleh menjadi orang yang serakah. Kamu harus mengerti kapan kamu harus berhenti dan masuk dalam mode preserving wealth. Karena tidak mungkin seumur hidupmu kamu mau resiko-resiko terus gitu loh. Nggak mungkin kamu berburu terus. Ada poin di mana suatu hari kamu udah lelah berburu, kamu berpindah jadi bercocok tanam gitu loh. Menjadi orang yang lebih zen aja. Karena building wealth kalau dalam saham itu berarti kamu menjadi mode hunter. Mencari saham apa yang multi-bagger, serang, TP, ganti lagi, cepet sekali perubahannya itu begitu cepat. Mode yang seperti ini mungkin kamu dividend investing, mungkin kamu lebih cari saham-saham yang fundamentally sehat, cari yang lower risk, dan segala macam. Kamu akan eventually masuk ke ini. Makanya kamu kalau melihat channel-channel YouTube tuh yang bahas, oh saya untung multi-bagger, atau untung ribuan persen dalam seminggu, atau segala macam, mereka semuanya ini dalam mode building wealth. Dan gak ada yang salah dengan itu. As long as they understand the risk. Tapi, orang-orang yang sudah masuk di sini, mereka harus punya target yang berbeda. Dan penting untuk kita tahu dan ngerti prosesnya, lu mau berpindah ke sini itu kapan. Oke? Karena kalau kamu sebetulnya sudah di sini, tapi kamu meresikokan dirimu terus, bisa saja malah kamu jadi minus. Gitu loh. Ini yang penting untuk teman-teman ketahui. Ini saya nggak ngambil dari buku mana-mana, saya juga nggak ngerti. Ini saya juga nggak mempersiapkan materi apa-apa. Ini saya ngomong aja apa adanya, dari apa yang saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau kamu mau mencari multi-bagger di saham, kuasailah teknik untuk mengendalikan dirimu sendiri. Pelajarilah saya betul-betul matang. Momentum yang tepat, ambil momentum itu dengan optimal. Jadi kalau kita merenung tadi ya, saya catat beberapa yang saya tulis di situ karena saya sendiri juga jujur aja itu spontan aja. Tapi yang membuat kita bisa multi-bagger adalah karena kamu memiliki knowledge yang tepat, memiliki momentum atau timing yang tepat, dan pada saat itu semua datang, kamu siap, hoki datang ke kamu ambil dengan sepenuh nyali. Yang membuat akhirnya betul-betul gain yang kamu dapatkan di saham tersebut itu merubah hidup kamu. Tapi aku mengerti banget bahwa yang saya katakan ini tidak semua orang bisa mempraktekkan. Karena betul-betul butuh nyali dan keberanian yang udah semi-semi kayak orang gila. Baru kamu bisa mencapai di titik yang seperti orang-orang pamerkan di sosial media itu. Kalau benar ya, kalau yang mereka pamerkan itu benar. Tapi it takes a lot of courage. Dan stake-nya besar dalam artian kalau itu berhasil membuat kamu sampai ke langit ketujuh, tapi kalau tidak pun
itu bisa membanting kamu sampai di dasar gitu. Jadi berhati-hatilah, pahamilah dulu resiko, kenali apa yang kamu beli, betul-betul kamu harus punya trading plan yang benar, dan yang paling penting dari semuanya adalah kontrol diri yang sangat-sangat baik. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Dan kamu juga harus memahami posisimu sekarang, kamu lagi building wealth atau preserving wealth, dan kemudian juga kamu harus mengerti bahwa seperti yang aku bilang di video ketiga atau keempat gitu, kamu harus sadar diri, lu investor full time atau bukan. Karena kalau di saham, kalau bukan investor full time yang memang betul-betul ngeliatin layar, itu sulit sekali kamu untuk bisa spot momentum dan tidak terlambat. Karena sometimes begitu sahamnya itu momentumnya datang, dia bisa arah-arah terus kan, sampai kemudian dia multi-bagger dalam 1 minggu. Kamu telat 1 minggu aja itu udah berubah harga gitu. Gimana kalau kamu masih lagi ngurusin toko atau masih bekerja 9 to 5 atau kamu lagi bangun bisnis untuk bisa spot that momentum dan masuk dan punya nyali yang besar because you understand company apa ini fundamental dan segala macamnya. In my opinion it's impossible. Gak bisa. Jadi kalau kamu emang posisinya bukan full time investor, lebih baik kamu set ekspektasi yang lebih jelas. Cari return berapa? 15-20%. Itu menurut saya lebih make sense daripada kamu mati-matian mencari jackpot yang mana kamu kurang knowledge, yang mana kamu juga nggak full-time investor, nggak in the game long enough, dan detail enough to understand every movement. Ujung-ujungnya kamu rugi, dan rugi-rugi terus. Dan ini adalah sumber orang rungkat. Ekspektasinya di-compare sama capabilities-nya nggak match. Jadi pasti duitnya hilang gitu. Jadi ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan kamu nggak bosen sama video ini. Please take this video sebagai moment of reflection. Kamu refleksi diri, kamu set target yang lebih clear sesuai dengan keadaanmu sekarang. Sekarang kamu udah paham mengenai konsep dari multi-bagger dan juga FOMO. Kamu boleh cek video-videoku yang lain supaya kamu lebih punya knowledge lagi yang benar di pasar modal.